tetap suwe-suwe wekal nuruti kekarepanmu sansaya budak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang dihadapi oleh remaja kita, anak-anak milenial kita, usia belasan tahun, usia produktif sekolah, yang mereka hamil duluan. Dasarnya sih suka sama suka, cinta sama cinta. Katanya setia, katanya mau ketika nanti sudah hamil, mau dinikahi. Maaf, sorry, saya katakan dengan jelas di sini, ketika terjadi proses hamil duluan, ketika terjadi seseorang yang mengalami hamil di luar nikah, yang dirugikan adalah si ceweknya. Kalau cowok mah bebas, mau berapa kali melakukan pun nggak ada efeknya atau nggak ada ciri-cirinya, nggak ada tanda-tandanya. Tapi kalau seorang cewek sudah hamil terlebih dahulu, sudah melakukan hubungan intim terlebih dahulu, maka yang paling dirugikan adalah si cewek tersebut. Apapun alasannya, itu tidak dibenarkan secara agama dan juga secara negara. Maka dari itu tolonglah Mbak, jaga diri Anda, karena yang bisa menjaga adalah Anda. Sehebat apapun cowok itu merayu panjenengan, sehebat apapun cowok itu merayu jenengan, itu tidak akan berhasil ketika memang jenengan tidak mau. Lantas seperti apa? Kadang begini, banyak anak-anak kita, banyak para remaja kita melakukan hal seperti itu hanya kesenangan sesaat. Mereka nggak paham akan resiko yang harus mereka tanggung. Mereka nggak paham apa yang resiko yang akan mereka hadapi ke depan. Kalau dari sisi agama yang pertama, ketika anak itu lahir, anak itu tidak punya nasab, tidak punya garis keturunan atau mungkin garis ayahnya. Jadi tidak boleh disebut bin ayah siapa, nggak boleh. Dengan seperti itu resikonya apa? Ketika anak yang lahir itu nantinya adalah cewek, adalah wanita, maka anak itu kelak ketika menikah, dia tidak akan mendapatkan atau tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya tadi, walaupun ayahnya tadi yang menghamili ibunya, walaupun dia memang darah daging ayahnya, tapi secara agama dikatakan tidak sah. Kalau ada ustadz mengatakan itu dia mencoblos sebelum waktunya, maka hasilnya tidak sah. Coblosannya benar, tapi belum waktunya, maka tidak sah. Kemudian yang kedua, dia tidak akan mendapatkan warisan. Maka dari itu kita tidak akan berbelit soal itu. Yang jelas di sini saya ingin menekankan bahwa ternyata orang tua itu juga mempunyai andil besar dalam masalah ini. Tidak hanya faktor sekolah, tidak hanya faktor guru, orang tua juga punya andil besar. Jadi kalau bicara soal siapa yang salah, memang banyak yang salah. Anak itu juga salah, pacarnya juga salah, gurunya juga salah, mungkin sekolahnya juga salah, mungkin lingkungannya juga salah, apalagi orang tuanya. Kalau bicara soal tanggung jawab, anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Kemana anak itu pergi, dengan siapa dia pergi, temannya siapa saja, pulang jam berapa, itu tanggung jawab orang tua. Sekolah hanya mengarahkan. Dan kita juga akan terkaget-kaget ketika banyak orang tua yang malah nggak tahu, bahkan bingung kenapa anak saya bisa hamil. Maka dari itu sekali lagi bagi orang tua, apalagi menghadapi zaman yang sekarang, zaman yang sangat luar biasa ini, kita harapkan orang tua juga tolong deh perhatian dikit sama anaknya. Apalagi yang punya anak putri, jaga bener-bener, busananya dijaga, tingkah lakunya dijaga, semuanya dijaga. Jangan langsung dipasrahkan ke sekolah, beres, tidak. Sekolahnya partner panjenengan saja dalam mendidik anak. Sekali lagi Bapak Ibu mempunyai putri yang sudah beranjak dewasa, tolong dicek temannya siapa saja. Ketika diajak pergi dolan atau mungkin kencan oleh laki-laki, sebisa mungkin dilarang dulu, diawasi benar. Karena sekali lagi ini akan menjadi tanggung jawab Anda.